Cara tobat dari dosa meninggalkan salat dan puasa. Tobat adalah jalan pulang. Tapi dalam beberapa dosa, tobat tidak cukup hanya dengan menyesal dan berjanji tak mengulangi. Salah satunya adalah dosa meninggalkan kewajiban ibadah, seperti salat dan puasa. Syariat memberikan aturan khusus agar tobat dari dosa seperti ini benar-benar diterima oleh Allah. Dalam kitab Is'adur Rafiq karya Syekh Muhammad bin Salim Juz 2, halaman 143, disebutkan dengan tegas, Al-Hadi, Ashar, At-Tadaruk, لا يشترط هذا إلا إن كان الذنب ترك فرض من فروض العبادات. فإذا ترك نحو صلاة فلا تصح توبته إلا إن كان فورا، وفسقه بتركها، فإن لم يعرف مقدار ما عليه من الصلوات. مثلا، فقال الغزالي: تحرى وقضى ما تحقق أنه تركه من حين بلوغه. Artinya, syarat tobat yang ke-11 adalah tadaruk atau menebus dosa yang ditinggalkan. Syarat ini tidak berlaku kecuali jika dosanya adalah meninggalkan suatu ibadah fardu dari berbagai kefarduan. Jika seseorang meninggalkan salat, maka tobatnya tidak sah kecuali jika qadanya segera dilakukan dan ia dihukumi fasik karena meninggalkannya. Jika ia tidak mengetahui jumlah salat yang telah ditinggalkan, maka menurut Imam Al-Ghazali, hendaknya ia memperkirakan dan mengganti sejumlah salai yang diyakini telah ditinggalkan sejak masa baligh. Cara tobat dari dosa, meninggalkan salat. Jika kita pernah meninggalkan salat, baik karena malas, sibuk, atau tidak peduli, maka tobat dari dosa ini tidak sah kecuali disertai dua hal penting, dilakukan segera, fauran. Artinya jangan ditunda-tunda. Begitu kita sadar, kita harus langsung bertobat dan mengqadha semua salat yang kita tinggalkan. Mulai mengqadha semua salat yang ditinggalkan. Bagaimana kalau kita tidak tahu persis berapa jumlah salat yang ditinggalkan? Imam Al-Ghazali memberi panduan, taharra wa qadha ma tahaqqaqa annahu tarakahu min hina bulughih. Artinya, hendaknya ia perkirakan dan mengganti semua salat yang diyakini telah ditinggalkannya sejak masa baligh. Jadi, kita harus menghitung secara jujur dan wajar. Misalnya, kalau kita tidak salat selama 3 tahun sejak baligh, maka semua salat wajib dalam 3 tahun itu harus diganti sedikit demi sedikit sampai lunas. Meninggalkan puasa Ramadan. Begitu juga jika kita pernah tidak berpuasa Ramadan, tanpa uzur yang dibenarkan, seperti haid, sakit, bepergian yang memenuhi syarat yaitu dengan minimal radius 80 napak per meter, maka tobatnya tidak cukup dengan istighfar, tetapi harus disertai mengqadha hari-hari puasa yang ditinggalkan. Jika kita menunda-nunda qadha hingga Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka juga wajib membayar kafarat, yakni memberi bahan makan pokok, semisal beras, kepada orang miskin, untuk setiap hari tertunda qadhanya, sejumlah 1 mud atau kurang lebih. Tujuan langkah nyata. Tobat dari dosa ini berikut adalah langkah konkret yang bisa kita lakukan jika ingin benar-benar tobat dari meninggalkan salat dan puasa. Menyesal sepenuh hati. Tanda tobat yang sah adalah penyesalan yang mendalam. Berhenti total dari meninggalkan kewajiban. Mulai sekarang, jaga salat dan puasa sebaik mungkin. Berjanji sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Komitmen ini harus datang dari hati yang sadar. Segera mengganti qadha salat dan puasa yang ditinggalkan. Hitung masa sejak baligh sampai mulai rajin ibadah lagi. Jadwalkan qadha sedikit demi sedikit agar tidak terasa berat. Perbanyak amal kebaikan dan istighfar agar tobat kita makin kuat dan dilapangkan jalan oleh Allah. Tobat dari meninggalkan kewajiban seperti salat dan puasa memerlukan bukti nyata, bukan sekadar penyesalan lisan. Kita harus menebus apa yang telah kita lalaikan dengan cara mengqadha dan menggantinya sesuai perhitungan jujur. Allah Maha Pengampun, dan selama kita masih hidup, pintu tobat selalu terbuka. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, sungguh, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Az-Zumar, ayat 53. Ahmad Muntaha AM, Redaktur Keislaman NU Online, dan Wakil Ketua LBM PWNU Jawa Tengah.